Baik, selamat sore saudara. Hari ini kita akan membahas mengenai matriks generator. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai kode linier, ya. Di mana kode linier itu beberapa ada kelebihan dari kemudahan dari kode linier itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah inti di dalam teori pengkodean itu bisa terjawab. Ya, jadi kita ketahui masalah utama di dalam pengkodean itu misalkan diberikan sebuah alfabet, ya, Q, ya, dari itu intinya inputan apa saja yang bisa dipakai, gitu ya. Di Q-nya, kemudian misalkan diberikan N-nya atau panjang code word yang ditetapkan, kemudian D, ya, di jarak minimal yang ditetapkan juga, ya, karena ini terkait nanti juga dengan banyaknya error yang boleh ditoleransi oleh kode, ya. Jadi nanti terkait dengan jarak minimal yang ditetapkan. Ini, ya, sehingga dengan diketahui N, kemudian D, lalu Q, lalu permasalahannya menjadi berapakah M, ya. Jadi banyaknya code word yang bisa disusun, bisa dikonstruksi, sehingga semakin banyak code word itu semakin banyak pesan yang bisa dikodekan. Gitu. Nah, sebelum mengenal kode linier, ya, kita bekerjanya seperti ini. Jadi dengan layaknya algoritma Gram-Schmidt untuk membangun sebuah basis ortonormal, ya, ini. Jadi kita mulai dari code word 0, kemudian code word yang kedua ini harus berjarak minimal D dengan code word yang pertama, kemudian bangun code word yang ketiga, ya, yang harus berjarak minimal D dengan pertama dan kedua, kemudian membangun code word keempat yang harus berjarak minimal D dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kelima yang harus berjarak minimal D dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai kita kehabisan code word, ya, dengan panjang tersebut. Nah, dengan cara seperti itu kemungkinan juga bisa terlewatkan, ya. Misalnya, bisa jadi misalkan harusnya mendapatkan 6 code word, nah kita hanya berhenti sampai dengan code word yang kelima, begitu. Nah, tetapi begitu kita sudah mengenal adanya kode linier, ya, jadi kita menggunakan sebuah kode yang kode itu merupakan kode linier, ya. Dalam hal ini kode itu adalah kode linier tadi adalah merupakan sebuah subruang vektor, ya, yang juga merupakan ruang vektor, yang berarti dia akan punya basis. Kalau dia punya basis, maka dia akan punya dimensi, ya. Sehingga dengan adanya dimensi tadi, maka M-nya sudah bisa dicari, ya. Jadi artinya kalau misalkan Q-nya sama dengan 2 misalkan, lalu dimensinya adalah K, ya, maka M-nya itu bisa dicari dengan Q pangkat K, ya, 2 pangkat K, ya, sehingga mendapatkan M. Sehingga kita tidak lagi meraba-raba berapakah M-nya, ya. Jadi sehingga dengan demikian kita sudah bisa melihat. Demikian juga untuk distance, ya. Jadi distance atau jarak minimal dalam kode itu, ya, bisa didapatkan, ya, dengan melihat bobot code word tak-0 yang paling ringan, gitu. Itu nanti akan menjadi jarak minimal yang ada di dalam kode linier tersebut. Nah, setelah kita memiliki basis, ya, jadi kita menemukan basis, pokoknya sembarang basis, misalkan pada kode tersebut, ya, kode linier tersebut, maka kita bisa mengkonstruksi, ya, kita bisa mengkonstruksi suatu code word yang ada di dalam kode tersebut, ya, dengan cara membuat suatu kombinasi linier dan menghitung kombinasi linier itu berdasarkan ini segala kemungkinan koefisien kombinasi linier. Oke, nah sehingga
Itu yang bisa kita dapatkan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai matrik generator, di mana matrik generator itu juga ditujukan untuk membangun atau mengkonstruksi seluruh code-word ya. Jadi kita nggak perlu mencoba-coba lagi ya. Tapi dengan perkalian matrik generator itu maka akan terbangun atau terkonstruksi semua code-word yang mungkin di dalam kode linear tersebut ini. Selain itu nanti di dalam matrik generator juga akan bisa digunakan untuk memetakan. Ya. Jadi memetakan pesan ini, misalkan pesan X itu dipetakan menjadi kode Y ya dan seterusnya. Itu akan ditetapkan di dalam perkalian dengan matriks generator tadi. Ya. Nah, karena kemudahan dari kode linear ya, dalam prakteknya, kode ini digunakan secara luas ya, karena sederhana, prosedur encodingnya yang difasilitasi oleh kelinearan ya, jadi kemudahannya itu, jadi sehingga kita bisa tidak mencoba-coba lagi di dalam mengkonstruksi kodenya, tetapi juga dapat ini ya, dengan misalkan apalagi nanti dengan matrik generator ya, kita bisa dengan menggunakan perkalian matriksnya itu untuk bisa mengkonstruksi code-word-nya. Nah, kemudian sebuah matrik generator, nah ini K kali N, ya, G, ini untuk sebuah kode linear NK, C, itu menyediakan sebuah cara yang lengkap untuk mendeskripsikan semua code-word dalam C dan mengkodekan pesan. Nah, ini. Jadi artinya kalau kita sudah punya matrik generator, ya, jadi matrik generator tadi tidak hanya bermanfaat untuk mengkonstruksi code-word-nya, code-word di dalam kode C tadi, tetapi juga ini dapat menetapkan pengkodeannya, ya, jadi pengkodean pesan. Jadi karena matrik generator itu sekaligus juga akan menjadi sarana untuk mentransformasi pesan. Ya, jadi misalkan pesan X itu dikodekan dengan code-word yang mana, begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini mudahnya. Ya, jadi kalau misalkan C ya sudah suatu kode linear C itu dia ada N di sini, di mana N itu adalah panjang code-word ya. Kemudian K itu adalah dimensi dari C ya. Jadi K adalah dimensi dari C, maka matrik generator G ya untuk kode C ini ukurannya adalah K kali N. Ya, jadi mudah ini untuk diingat. Jadi artinya ya, kalau misalkan kode C itu parameternya adalah NK, maka matrik generatornya ukurannya adalah KN. Nah, dengan perkalian sebuah pesan ya, M ya, dengan matrik generator G, maka ini akan juga memetakan ya string M tadi dengan panjang K itu kepada string code word dengan panjang N ya. Jadi G ini sekaligus juga sebagai alat pemetaan. Sehingga fungsi encoding M ke MG memetakan ruang vektor V kaki ya kepada subruang berdimensi K ya, kode C dari ruang vektor VNQ ya. Ini jadi kalau kita memerlukan ini jadi ruang vektor ya V kaki ya kepada subruang ya, berdimensi. Jadi V kaki itu artinya bahwa ini adalah ruang vektor dengan panjang code-word-nya adalah K ya dengan alfabetnya adalah pada AQ ya. Jadi kalau misalkan Q-nya sama dengan 2 ya simbolnya hanya 1 dan 0 saja itu. Kalau misalkan Q-nya 3 ya, maka simbol yang digunakan adalah 0, 1, 2 ya. 4 tidak ya. 5 bisa ya. 5 baru bisa. Kemudian apa namanya? 5 baru 5 bisa. Oke, 4, 5 ya. Jadi tergantung nanti bisa kita menggunakan yang mana. Tapi yang paling banyak kita pakai Q-nya adalah 2 ya karena dia merupakan field dan punya karakteristik khusus ya, sehingga memudahkan kita. Oke ya, kemudian di mana ruang vektor V kaki ini adalah suatu ruang vektor sekali lagi dengan panjang code-word-nya itu adalah K. Itu berdimensi K ya, jadi berdimensi K dari ruang vektor VNQ ya, di mana panjang vektornya adalah
panjang vektor atau panjang code word-nya itu adalah pada alfabet yang sama. Nah, ini contohnya. Nah, pada kode repetisi, ini panjang 5, langsung aja. Ini maka kita akan bisa membuat suatu pengkodean, misalkan 0 dikodekan ke dalam 000, 1 dikodekan kepada 111. Oke, kita coba simulasikan di sini. Ya, jadi tadi kalau misalkan kode repetisi ya, jadi pada kode repetisi kita punya C itu ya. Misalkan kode repetisi 5 kali, ya, maka isinya adalah 0, 0, 0, 0, 0 dengan 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini kode repetisi. Nah, kita lihat kode ini punya parameter ya, panjang code word-nya adalah 5, kemudian banyaknya code word itu 2, kemudian jarak minimalnya ya, itu jelas di sini adalah 5. Oke, ini pada Q-nya 2. Nah, kemudian bisa kita perhatikan di sini kalau kode ini ya, kode linear ini memiliki dimensi 1 ya. Jadi dimensi 1 karena basisnya ini 1. Kita lihat dari antara dua vektor ini ya 0 0 0 0 0 dengan 1 1 1 1 1, maka kita bisa ambil ya vektor yang bebas linear dan merentang ya, sehingga kita bisa mendapatkan basis untuk C ya. Jadi basis untuk C itu isinya ini hanya satu vektor saja, 1 1 1 1 1. Ini basisnya. Nah, dengan vektor basis maka kita bisa mengkonstruksi ya. Jadi kita bisa mengkonstruksi code word di dalam C itu dengan menyatakan kombinasi linear dari basis ya, dari basis. Jadi misalkan kita buat kombinasi linear kan hanya satu vektor saja ya, berarti kita buat K kali ya 1 1 1 1 1. Ya ini kali ini. Ya, sehingga kalau misalkan K-nya itu adalah 0 ya, maka kita akan mendapatkan code word 0 0 0 0 0. Oke, kemudian kalau kita K-nya itu kita ganti dengan 1 karena hanya dalam Q-nya 2 sehingga 0 dan 1 saja sebagai simbolnya, sehingga kemungkinan untuk koefisien kombinasi linear ya hanya 0 dan 1 saja. Oke. Sehingga kalau K-nya 1, maka kita dapatkan code word-nya 1 1 1 1 1 ya ini. Dan ini adalah code word yang ada pada ini. Oke. Itu pada C. Nah, kita bisa menyatakan ini sehingga parameter dari C, ya, parameter tentang kode linear ya. Kalau tadi kita punya parameter umumnya adalah ini, jadi NMDQ ya, ini NMDQ-nya, ini N panjang dari code word-nya, kemudian M, lalu sini D. Nah, maka karena ini adalah kode linear, maka kita dan dia punya dimensi juga, maka kita bisa memberikan parameter yang lain terhadap C, ini parameter untuk kode linear C. Ini parameternya adalah N, kemudian K, lalu D, lalu Y. Ini. Ya. Ini, jadi kalau misalkan untuk parameter ini, maka C itu parameternya adalah N-nya itu 5. Ya. Kemudian K dimensinya adalah 1 karena vektor yang untuk basis hanya satu vektor saja, yakni 1 1 1 1 1. Kemudian distance-nya dari sudah 5 sama dengan tadi, kemudian 2. Atau secara singkat ini bisa kita tuliskan dalam NK ya. Jadi parameter NK.
parameter NK, yakni N-nya 5, kemudian K-nya 1. Ya, sehingga sesuai uraian yang tadi, kalau parameter dari C itu NK, maka matrik generator yang digunakan untuk membangun kode C ini ukurannya adalah 1 kali 5, K kali N. Ya, sehingga ini matriks generatornya itu ukurannya adalah 1 kali 5. Oke, ya, jadi 1 kali 5 yang disusun berdasarkan basisnya, ya, jadi vektor basis yang menyusun, ya, sehingga matriksnya adalah bentuknya adalah seperti ini, 1 kali 5, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini matriks generator. Nah, di dalam perkembangannya tadi kita kan sudah membangun code word, ya, dengan cara kalau misalkan kita sudah mengetahui basisnya, maka kita bisa menggunakan ke semua kemungkinan kombinasi linear dari basis tadi, ya, sehingga kita mendapatkan code word yang ada pada matriks C. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan kalau kita sudah punya matriks generator, ya, G ini. Nah, di sini bisa dikatakan karena matriks generator G itu isinya ukurannya adalah 1 kali 5, ya, maka kita bisa menyatakan bahwa matriks generator ini juga sebagai matriks transformasi, ya, yang mentransformasikan pesan-pesan dengan panjang 1 kepada pesan dengan panjang 5. Ya, jadi pesan dengan panjang 1 dengan suatu code word dengan panjang 5. Oke, nah sekarang kita lihat berapa kemungkinan pesan biner yang panjangnya 1, ya, ada berapa kemungkinan. Oke, pesan biner yang panjangnya 1 hingga G, ya, di G 1 kali 5 itu dipandang sebagai sebuah matriks transformasi. Ini adalah matriks generator, ya. Ini matriks generator G, ini kita bisa pandang sebagai matriks yang transformasi, ya. Jadi matriks transformasi yang memetakan pesan, dalam hal ini pesan biner, ya, pesan biner dengan panjang 1, pesan biner dengan panjang 1 ke code word, ya, dipetakan pada code word yang panjangnya 5. Oke, ya, di pada code word yang panjangnya 5. Sehingga sekarang kalau misalkan kita punya G ukurannya 1 kali 5, ya, jadi berarti 1, 1, 1, 1, 1 itu. Nah, sekarang untuk pesan biner yang panjangnya 1, maka kemungkinan hanya 2, ya. Jadi hanya ada 2 pesan saja, yaitu pesan 0 dan pesan. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan G, ya. Ini juga kita kalikan dengan G. Maka kalau kita kalikan dengan G, pesan 0 kita kalikan dengan G, maka akan menghasilkan 0, 0, 0, 0. Kalian matriks biasa. Sementara untuk 1, ya, yang 1 kita kalikan dengan G, hasilnya 1, 1, 1, 1, 1. Jadi seperti ini. Jadi kalau dengan menggunakan matriks generator G, maka 0 akan dipetakan ke dalam ini, ya. Jadi ke dalam code word 00000, kemudian pesan 1 ini akan dikodekan ke dalam dengan menggunakan code word 11111. Begitu. Ya, ini yang hasilnya juga sama dengan ini sih sebenarnya, itu, ya, jadi sama dengan itu. Cuma kalau misalkan di dalam dengan menggunakan basis mula tadi, dengan basis ini, maka ya, kita menggunakan kombinasi linear dari basis itu lalu menghasilkan ini. Ya, tapi dengan menggunakan matriks generator, ya, tidak hanya
code word saja yang akan terbentuk, juga terkait juga dengan pemetaan, ya, aturan pemetaan untuk pesan-pesan ini. Itu ya, jadi ini adalah bagaimana kita menyusun sebuah matriks generator, ya. Jadi sudah singkat C ini 5252 atau dengan parameter kode linear 5152 atau dengan disingkat ini 51 gitu ya, NK-nya itu 51, maka dia akan punya matriks generator dengan ukurannya 1 kali 5, di mana matriks ini akan memetakan pesan dengan panjang 1 kepada code word dengan panjang 5. Ya, jadinya seperti ini. Jadi sehingga dengan matriks generator kita bisa membangun sebuah membangun semua code word, ya, yang ada pada kode linear tadi, dengan juga bisa menetapkan ini aturan dari pemetaan yang membawa pesan, ya, dengan panjang 1 kepada code word dengan panjang 5. Oke, berikutnya. Jadi kita sudah sampai di sini, ya. Jadi menggunakan contoh ini, ya. Jadi kita bekerja memetakan ini sehingga 15 tadi memetakan pesan dengan panjang 1 kepada code word dengan panjang 5. Sehingga matriks generatornya ini. Jadi bisa diambil dari salah satu diambil dari elemen-elemen di dalam kode tadi yang bebas linear. Contoh berikutnya adalah ini. Oke, kita bisa simulasikan lagi kode linear C, ya, dengan kodenya adalah code word-nya 000, 100, 01, 101. Ini berdimensi 2. Oke. Oke, contoh berikutnya itu adalah sebuah kode, ya, dengan isinya adalah tadi 000, kemudian 100, kemudian 001, lalu 101. Nah, ini sehingga parameter dari kode ini, parameter umumnya adalah di mana parameter n, m, q itu sama dengan n-nya 3, kemudian m-nya 4, lalu jarak. Nah, ini karena kita sudah berhadapan dengan kode linear, maka untuk jaraknya itu kita tidak perlu, jarak minimalnya kita nggak perlu membandingkan satu persatu. Kita cukup melihat mana di antara code word ini yang untuk code word khususnya code word yang tak nol, ya. Jadi 0 ini kita tidak masukkan. Jadi untuk code word yang tak nol, mana yang punya bobot paling kecil, ya. Di sini adalah 100 dan 001, ya. Ini bobotnya, beratnya 1, ya. Sehingga dengan demikian jarak minimal di dalam kode ini adalah 1, ya. Ini pada alfabet 2. Ini jadi Q-nya 2. Nah, ya kita tahu ini sebenarnya kalau dengan ini kita gunakan pengkodean ini, maka kode ini sama sekali tidak bisa mendeteksi satu kesalahan pun, ya. Jadi karena jarak minimalnya D-nya hanya 1. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja bagaimana kita bisa mengkonstruksi, ya, matriks generator. Ini. Oke, jadi kita mengkonstruksi matriks generatornya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka kode C ini memiliki dimensi 2, ya. Jadi karena kita bisa mengambil, ya, jadi kita bisa mengambil code word atau vektor-vektor yang ada dalam C ini yang bebas linear, ya, sehingga kita bisa lihat salah satu basisnya bisa seperti ini. Basisnya bisa kita ambil dua vektor yang bebas linear, yakni 100 dan 001. Ya, karena semua vektor atau semua code word yang ada dalam C itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 100 dan 01, dan di mana 10 dan 01 ini bebas linear. Jadi artinya di antara mereka ini tidak ada yang menjadi kombinasi linear satu sama lain, ya. 100
itu juga bukan kelipatan dari 001, 01 juga bukan kelipatan dari 100, sehingga mereka bebas linear. Oke, sehingga kalau kita punya basis, maka untuk mengkonstruksi code word ya di dalam C, maka kita punya bikinkan sebuah kombinasi linear ya. Jadi misalkan K1 dikalikan 100 ditambah dengan K2 dikalikan dengan 001. Nah, untuk koefisien, nah ini akhirnya sama dengan berapa? Nah, untuk koefisien kombinasi linear K1 dan K2 ini bisa kita ganti, kemungkinannya hanya untuk bisa untuk jadi koefisien ini ya hanya 1 atau 0 saja begitu ya. Sehingga kalau misalkan K1-nya 0, kemudian K2-nya 0, maka code word yang kita dapatkan adalah code word 0, 0, 0 ya. Nih, sedangkan kalau misalkan K1-nya 1, K2-nya 0 ya, maka code word yang kita dapatkan 100. Kemudian kalau di sini 0, di sini 1, maka hasilnya 001. Kemudian kalau di sini 1, di sini 1, maka didapat ya 100 ditambah 01 jadi 101. Nah, ini semua adalah code word yang ada pada C ya. Jadi pada kode C. Nah, sekali lagi karena basisnya 2, maka C itu nanti akan punya parameter juga, parameter kode linear ini di NKD ya. Jadi N-nya itu 3, kemudian K-nya itu 2, lalu D-nya tetap 1 ya. Terus secara singkat ini kita 32. Oke, ini 32. Nah, karena C itu parameternya adalah NK-nya itu adalah 32, maka kita bisa membangun sebuah matriks generator untuk C ya. Jadi matriks generator untuk C, yakni G-nya ukurannya adalah 2 kali 3. Begitu. Nah, 2 kali 3 itu berarti G itu akan digunakan untuk membangun ya. Membangun atau memetakan ya. Jadi memetakan pesan dengan panjang 2, pesan biner dengan panjang 2 kepada code word dengan panjang 3. Nah, G itu bisa kita susun berdasarkan ini. Jadi matriks 23, matriks 2 kali 3 yang kita gunakan ini bisa kita ambilkan dari basisnya, dari basisnya ini. Oke. Dari basis ini bisa kita turunkan sehingga basisnya adalah 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 1. Nah, ini ya, sehingga sekarang kita sudah punya matriks generator dengan ukurannya adalah 2 kali 3. Nah, ini digunakan untuk memetakan ya, jadi memetakan pesan biner dengan panjang 2. Oke, pesan biner dengan panjang 2. Berapa saja? Ada beberapa kemungkinan pesan biner dengan panjang 2. Ya, maka pesan biner dengan panjang 2 itu ya pertama bisa 00. Oke. Kemudian bisa 10. Kemudian bisa 01 ya, kemudian bisa 11. Tidak ada komanya. Ya, kemudian 11. Oke, nah ini sehingga ini kita kalikan dengan G ya. Jadi M, pesan M ini kita kalikan masing-masing dengan G. Dengan G, ini kita kalikan dengan G, kita kalikan dengan G ya, sehingga kalau 00 kita kalikan ya, perkalian matrik biasa ini dengan G, maka kita akan mendapatkan di sini 00 berarti 0, 00, 0, ini juga 0. Oke, kemudian berikutnya kalau 10 ya berarti di sini 1, kemudian 10 sini 0, kemudian 10 gitu sini 0. Ini kemudian 01 dikalikan sehingga kita mendapatkan 0 di sini ya, 01. Nah, kemudian ini kita mendapatkan matriksnya 11 ya, di sini 1 ya, berarti di sini 0, kemudian
11 dikalikan 01, akhirnya ya, 1 juga di sini. Oke, nah akhirnya sama persis ya. Jadi ini dengan ini sudah sama persis ya. Jadi satu pihak ya, di pertama matrik generator tadi bisa digunakan untuk pemetaan ya, pemetaan pesan ini kepada codeword ini. Nah, sekaligus kita juga bisa mengkonstruksi semua codeword ya, codeword pada matrik C, pada kode C tadi ya. Oke, ini seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa juga mencoba untuk yang lainnya. Jadi, misalkan kita sudah ketemukan. Jadi, kalau suatu kode tadi sudah ditemukan dia merupakan kode dengan dimensinya 2, begitu ya, maka berarti kita bisa bisa ambil untuk basisnya ya. Untuk basisnya bisa ambil sebarang misalkan 2 vektor yang ada di sini yang bebas linear ya, 101, 01. Kita bisa mencoba yang lainnya, misalkan untuk basis ini ya. Jadi kemungkinan basis yang lain, misalkan ini basisnya adalah, nah ini yang bebas linear lagi dari antara 000, 100, 01 dan 101 ini adalah ya katakanlah ini aja 100 dengan, atau ini aja 001 dengan 101 boleh. Nanti Anda yang untuk yang 100 dengan 101 juga bisa Anda coba. Ya, basis yang lain ya. Intinya bahwa basis bisa banyak, basis bermacam-macam ya, yang penting vektor yang ada di dalamnya itu semuanya bebas linear. Oke, ini dia adalah himpunan vektor-vektor yang bebas linear. Nah, ya panjangnya banyaknya itu 2 karena dimensinya 2. Jadi banyak vektor yang membentuk basis itu sama, yakni 2. Oke, di sini ada 001 ya, 001 dan basis berikut 101. Iya, Zulkarnain ada apa? Silakan. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Kurang paham sama untuk perkalian yang K itu, Pak. Terus juga dari G dikali 00 itu, Pak. Itu kurang paham perkalian di situnya. Oh, iya ya, oke. Baik, itu perkalian matrik biasa, Zulkarnain. Ya, Pak, kita lihat ya. Jadi perkalian matrik biasa. Mana tadi ya? Ini. Jadi ini ya. Oke, jadi ini kan perkalian matriks biasa. Jadi seperti misalkan ini, oke, coba yang ini aja, 1-1. Ya. Oke, ini kan matrik berarti kan kalau yang ini matrik ukurannya berapa? Matrik ukurannya 1x2. Ya, ini adalah 1x2. Oke. Kemudian sementara G, ini matriksnya adalah 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 1. Nah, di sini matriksnya tadi ukurannya 2 kali ya, sehingga matrik 1/2 ya, jadi ini sudah memenuhi syarat ya. Jadi ini sudah memenuhi syarat, sudah ini sama ya. Jadi banyaknya kolom matrik pertama dengan banyaknya baris matrik kedua sudah sama, sehingga mereka bisa kita kalikan ya. Ini sehingga kalau matrik 1/2 dikalikan dengan matrik ukuran 2x3, maka nanti akan menghasilkan matrik ukuran 1x3 yang dimensi luarnya. Oke, jadi nanti akan menghasilkan matrik 1x3. Ukuran perkalian juga tetap sama ya. Jadi sehingga nanti akan menghasilkan matrik berapa? Ya, sehingga ini kan ini 1-1 ya, 1-1 dikalikan ini 1-0 naik ke bawah. Ya, jadi baris ini kita kalikan dengan ini 1-0 ya. Oke, sehingga 1 dikalikan 1 ditambah dengan 1 dikalikan 0. 0 ya, berarti 1. Oke, kemudian untuk kolom yang kedua 1 dikalikan 0 ya, ditambah dengan 1 dikalikan 0 ya, sehingga di sini 0. Oke, berikutnya 1 dikalikan 0 ya, untuk yang kolom ketiga 1 dikalikan 0 ditambah 1 dikalikan 1 ya, sehingga 1 di sini didapatkan. Oke,
Coba yang lain lagi, misalkan ini. Oke, atau langsung ke contoh baru ya. Jadi contoh baru ini di basis ya. Jadi basisnya 001 dan 101. Itu artinya bahwa ini adalah vektor-vektor yang bebas linear. Jadi artinya kita tidak bisa menghasilkan 01 dari 101 dan juga tidak bisa menghasilkan 101 dari ini. Jadi sehingga mereka saling bebas, tidak bergantungan ya. Tidak bergantungan linear. Nah, berbeda kalau misalkan kalau ada ini, kalau nah ini 100, 001 dan 101 mereka nah ini tidak bebas linear kalau ada 3 ini, kalau ada 3. Tapi kalau hanya 2, 01 dan 101 itu mereka bebas linear. Oke, ini dalam basisnya. Nah, sekarang basis ya. Jadi apa tadi yang ditanyakan juga tentang ini ya. Jadi koefisien kombinasi. Pokoknya kalau kombinasi linear ya, jadi kombinasi linear dari misalkan basis ini ya kita selalu akan bisa membuat suatu persamaannya yakni misalkan K1 dikalikan ini ya, jadi vektor 001 ditambah dengan K2 dikalikan vektor 101. Nah, ini pertanyaannya menghasilkan berapa ya. Nah, karena ini Q-nya 2, jadi Q-nya 2 sehingga skup pembicaraan kita, gitu ya, jadi himpunan semesta kita yang hanya di ini pada set 2 itu, ya, jadi pada alfabet biner 0 dan 1. Ini. Sehingga dengan demikian pengganti untuk K1 dan K2 ini ya kemungkinan ya kalau nggak 0 ya 1. Ya. Sehingga kalau kombinasinya misalkan aja K1-nya sama dengan 0, kemudian K2-nya juga sama dengan 0. Oke, sehingga kita akan mendapatkan jadi 0 dikalikan 001, 0 kan, 000 gitu ya. Lalu skalar K2, jadi koefisien K2 itu 0 dikalikan 101, sehingga juga akan dapatkan 000, sehingga 000 tambah 000 itu hasilnya adalah 000. Oke, nah kemudian kalau misalkan K1-nya itu 1, kemudian K2-nya itu 0, ya, maka akan kita dapatkan, ya jelas di sini nanti akan 0. Ya. Di sini nanti 0. Sehingga kita perlu perhatikan di sini saja, K1-nya ini 1. Ya. 1 dikalikan 0,1. Oke, berarti dia ya 0, 0, 1. Oke, nah kemudian kemungkinan berikutnya, mungkin K1-nya bisa 0, kemudian K2-nya 1. Ya, sehingga di sini 0 sudah, ya K2-nya 1 berarti tinggal di sini dia akan menghasilkan 1, 0, 1. Nah, kemudian berikutnya K1-nya 1, kemudian K2-nya 1. Oke ya, ini K2-nya 1 sehingga kita akan sebenarnya kalau K1-nya 1 ya kita kan tetap sama ya berarti 0, 0, 1 ditambah dengan K2-nya juga 1 sehingga ditambah dengan 1, 0, 1 ya sehingga penjumlahannya 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 0, 0, 1 tambah 1, 0. Ya, jadi pada bilangan bulat modulo 2 itu. Oke, sehingga di sini dia akan mendapatkan 1, 0, 0. Dan ini ya sama persis ya dengan yang tadi. Ya. Jadi 000 ada, ya 001 juga ada, kemudian 101 juga ada, kemudian 100 juga ada. Ya. Sehingga ini adalah ini juga mengkonstruksi kode yang sama. Oke. Nah, sehingga tadi karena ini basis, maka kita juga bisa membangun generator, yang matri generator. Ya, tadi karena C itu adalah parameternya 32, maka kita bisa bangun generator yang sama dengan ukurannya adalah 2 kali 3. Ya, jadi C-nya tadi kan ini 32, N-nya 32, N3, K-nya 2. Sehingga G-nya itu K kali N, ya 2 kali 3. Oke, yang ini bisa kita bangun dengan basis yang kita punya. Ya, jadi basisnya tadi yang kita ambil adalah 0, 0, 1 dan 1, 0, 1. Oke ya, ini berbeda memang ya. Jadi kalau tadi
Yang kita matrik generatornya adalah 100 dan 01, sekarang matrik generatornya adalah 001 dan 101. Oke, itu. Nah, sehingga matrik generator ini memang digunakan untuk memetakan, sebagai matrik pemetaan untuk memetakan pesan biner dengan panjang 2. Ya. Nah, pesan biner yang panjang 2 itu tadi yang tadi sudah kita sebutkan, kemungkinannya 00, 10, 01, dan 11. Ya, jadi pesan biner yang panjangnya 2, ini 00, kemudian 10, kemudian 01, oke, kemudian 11. Ya, nah ini kita kalikan dengan G yang ini. Oke, kita kalikan dengan G yang ini. Ya, sehingga 00 dikalikan 001. Ya, jadi ini jelas nilai 000 ya, jadi sama 000. Kemudian 10. Oke. 1 dikalikan dengan ini, 1 dikalikan dengan 0, ditambah 0 dikalikan dengan 1. Jadinya 0. Kemudian 1 dikalikan 0 ditambah 0 dikalikan 0. Ya, berarti di sini 0. Ini untuk yang komponen yang ketiga, 1 dikalikan 1, 1. 0 dikalikan 1, 0. Berarti di sini 1. Kemudian berikutnya 01. Oke, 0 dikalikan 0 ditambah 1 dikalikan 1. Ya, berarti di sini 1. Oke, kemudian 0 dikalikan 0 ditambah 1 dikalikan 0. Ya, berarti yang komponen kedua adalah 0. Kemudian 0 dikalikan 0 dikalikan 1, 0. Lalu 1 dikalikan 1, 1. Ya, sehingga di sini 1. Ya, itu. Nah, kemudian di sini ada 11, ya, 11. 1 dikalikan 0 dan 0, 1 dikalikan 1, 1. Ya, berarti komponen yang pertama adalah 1. Kemudian 1 dikalikan 0, 1 dikalikan 0, berarti komponen yang kedua adalah 0. Kemudian 1 dikalikan 1, ya. 1 dikalikan 1, 1. Ditambah dengan 1 dikalikan 1 yang ini juga 1, sehingga 1 tambah 1 akhirnya di sini 0. Ya, akhirnya ini yang dibangun ya, sehingga dengan matrik generator G maka 00 akan dibedakan ke sini, 10 dibedakan ke sini, 01 dibedakan ke 101, 11 dibedakan ke 100 ya. Berbeda dengan tadi pemetaannya memang itu kalau dengan G yang ini 11 dibedakan ke 101, 01 dibedakan ke 001. Tapi di sini berbalik 01 dibedakan ke 101, 11 dibedakan ke 100. Itu ya. Nah, dengan yang basis yang lain juga bisa Anda cek ya. Jadi basis yang lain kemungkinan ya. Jadi kalau tadi 10001 kita coba Anda juga bisa silakan coba untuk basis yang lain ya. Jadi silakan dicoba basis lain yang juga ini 100 ya, belum ya, 100 dengan 101. Caranya sama. Oke. Ya, sehingga itu saudara, jadi intinya kita sudah punya matrik generator, ya, jadi matrik generator. Nah, dalam implementasi bukan begini loh, ini kan sudah diketahui C-nya gitu ya, sudah diketahui kodenya, sudah ada mana tadi? Oke, di sini sudah ada C-nya ini ya, sudah ada C ini. Ya, kan kenapa ngapain ya? Udah kalau sudah ada C-nya berarti sudah. Tapi dalam implementasi maka kalau kita membuat suatu pengkodan kita cukup hanya misalkan menghentikan matrik generator saja. Jadi misalkan kita nggak tahu ini ya, jadi
ini tadi untuk mengcross check. Jadi misalkan C-nya ini matrik generatornya bagaimana begitu kan. Kalau C-nya seperti ini, matrik generatornya bagaimana? Ya, kita lihat, oh ini ada basis, kemudian basisnya kita gunakan untuk menyusun ini. Ya, jadi dengan pengetahuan bahwa C tadi N-nya 3, kemudian dimensinya 2, maka matrik generatornya ukurannya pasti 2 kali 3. Sehingga kalau basisnya ada 2 seperti ini, maka kita bisa bangun matriks generator G ukurannya 2 kali 3. Nah, kemudian kita coba tadi, benarkah matriks 10001 ini membangun kode C ini, membangun kode C ini. Nah, maka tadi kita gunakan untuk memetakan keseluruhan pesan biner yang panjangnya 2, 00, 10, 01, 11, begitu ya. Ya, sehingga kita mendapatkan ini. Dan ini semua codeword yang terbentuk apakah dengan matrik generator yang ini atau matrik generator yang ini, gitu ya. Semuanya sama, ya ini mengacu semuanya semuanya membentuk kode ini, ya. Jadi menyusun semua codeword yang ada di sini. Gitu, ya ini yang konfirmasi. Nah, pada implementasi yang sesungguhnya, karena kode nanti bisa banyak ya, bisa puluhan, bisa ratusan yang bisa kita gunakan sehingga kodenya sangat besar, ya. Panjangnya juga tidak hanya 3 atau 4 atau berapapun itu ya, yang sedikit ya. Panjang mungkin bisa sampai satu kode itu panjangnya mungkin bisa sampai 64 bit ya. Akhirnya menjadi sangat banyak. Ya. Itu ya mungkin kita ini mengeja satu persatu di sini seperti ini. Ya. Maka yang diperlukan hanya ini sebenarnya. Oke, dengan matrik generator ini, ya. Jadi nanti kita akan lihat. Ya. Jadi kalau itu ada matrik generator, maka kodenya bagaimana? Ya. Jadi seperti ini. Kalau yang tadi kita konfirmasi. Jadi kalau kode ini benarkah matrik generator ini membangun ini ya, ternyata benar. Ya. Jadi semua codeword yang dibangun, yang dihasilkan itu semua adalah codeword yang ada pada C. Nah, pada implementasi nanti kita akan yang disebutnya itu, maka kita hanya perlu save, menyimpan dalam program itu adalah ini, kode matrik generatornya saja. Ya, jadi matrik generatornya saja. Begitu matrik generator, maka begitu kode tadi di running, ya maka dia akan membangun keseluruhan codeword yang ada di sini. Ya, sehingga yang perlu disimpan di dalam database hanya matrik generatornya saja. Begitu. Kalau misalkan untuk yang ukuran yang sangat besar itu seperti ini. Oke, mungkin sudah menjawab atau belum, Zulkarnain? Sudah Pak, sudah paham. Ya, jadi tadi kita sudah sampai di sini ya. Jadi C merupakan kode linear dengan dengan kode linear dengan dimensinya itu adalah 2 ya. Jadi NK-nya itu 32 sehingga dia akan memiliki generator dengan ukuran 2 kali 3. Nah, sehingga kita akan bisa mencari matrik generator tadi yang untuk C yang memetakan pesan biner kepada 4 codeword di dalam C. Jadi seperti ini, panjangnya 2, kemudian pesan binernya tepat 4 nih, kemudian dia akan digunakan untuk membangun yang tadi sudah kita simulasikan. Nah, kita telah melihat bagaimana sebuah matrik generator dapat digunakan untuk memetakan pesan ya, kepada codeword. Ya, jadi selain mengkonstruksi codeword-nya, maka jadi satu kali pekerjaan, ya, maka ada 2 hal yang bisa diraih. Yaitu pertama memetakan pesan, ya, memetakan pesan. Kemudian yang kedua ini mengkonstruksi codeword. Nah, sebuah kode linear NK ya, dengan parameter NK itu merupakan sebuah subruang ya, berdimensi K pada VNQ ya, pada VNQ yang dapat dispesifikasi oleh basis dari K codeword. Oke, nah definisinya adalah seperti ini, sebuah matriks KN
yang vektor-vektor barisnya itu membentuk basis. Nah, vektor-vektor barisnya membentuk basis untuk suatu kode linear MK, maka disebut sebagai matriks generator. Jadi sekali lagi, kita bisa matriks generator itu kita susun dari vektor-vektor basis. Nah, jadi kita sudah ambil aja vektor basisnya saja, kemudian kita inputkan. Oke. Situ. Nah, sehingga disebut matriks generator. Oke, nah ini tadi ya matriks generator. Untuk matriks G berikut, apakah merupakan matriks generator atau bukan? Ya, jika matriks generator, maka tentukan berapakah dimensi dari kode yang bersangkutan. Oke, nah kemudian berapa panjang pesan yang bisa dikodekan oleh G, lalu berapa panjang output-nya, kemudian apakah hasil input dari pesan yang semua bitnya adalah satu. Ya, ini coba matriks C. Jadi kita berawal dari sini ya. Jadi kita berawal dari matriks generator. Dalam implementasi yang sebelumnya, matriks generator itu kita inputkan dalam program, kemudian lalu nanti dia apakah ini merupakan generator atau bukan ya. Kalau misalkan generator, maka dia akan dibangunkan dia akan programnya akan mengkonstruksi kode-kodenya ya, dan sekaligus juga menentukan pemetaannya. Sementara kalau misalkan dia bukan, maka dan tidak dilanjutkan. Nah, ini seperti ini. Untuk yang contoh yang pertama, ya, ini apakah G ini merupakan sebuah matriks generator atau bukan? Ya, Pak, kita ya pada ini G, ya, jadi G ini isinya adalah 11000. Oke, 11000. Kemudian Permisi Pak, share screen-nya belum berubah. oh ya, bentar. Oke, Pak. 10110. Oke. Di sini 10110 ya. Kemudian berikutnya 01011 ya. 01011. Kemudian yang terakhir adalah 01110. Oke. Ya. 01110. Nah, ini matriks G-nya. Oke, kita kembali ke sini. Kita stop dulu di sini lalu. Ya, yang pertama tadi adalah ini matriks G ya, 11000, 10110, 01011, 0111. Nah, pertanyaannya apakah ini merupakan sebuah matriks generator ya. Untuk mengidentifikasi apakah sebuah matriks itu adalah matriks generator atau bukan, maka kita bisa ngecek apakah ke semua vektor baris yang ada pada matriks ini itu akan merupakan vektor-vektor yang bebas linear atau tidak. Jadi kita memastikan apakah ada satu vektor yang menjadi kombinasi linear dari vektor yang lainnya. Nah, itu. Oke, nah coba kita perhatikan kalau misalkan ini baris yang pertama, ini baris yang pertama, ini baris yang kedua, ini baris yang ketiga, ini baris yang keempat. Ya, 1, 2, 3, 4. Lalu coba diperhatikan, oke. Iya, 1, iya, oke. Bagaimana kalau baris yang kedua itu ditambah dengan baris yang keempat, ya, sehingga kita akan punya baris yang keduanya adalah 10110 ditambah dengan baris yang keempat 01110 ya. Maka ini akan menghasilkan 1 tambah 0 ini 1, kemudian 0 tambah 1 1, kemudian ini 1 tambah 1 0, oke. Kemudian yang keempat, bit yang keempat 1 tambah 1 0, bit yang kelima 0 tambah 0 0.
Dan ini ternyata menghasilkan baris yang pertama. Oke, sehingga dengan demikian karena ada satu aja bisa kita temukan yang menjadi kombinasi linear dari vektor yang lain, ya, di vektor yang lain. Misalkan ini nggak perlu sampai melibatkan baris yang ketiga, nggak apa-apa juga, ya, karena kita bisa bikin kita bisa bikin ini kombinasi linear ya, jika dikalikan baris yang pertama, kemudian K1 ya, kemudian ditambah dengan K2 dikalikan baris yang kedua, ditambah dengan K3 ya, dikalikan dengan baris yang ketiga, tadi dengan 4 ya, ditambah dengan K4 ya, ini baris yang ke-4. Ini sama dengan ya. Ternyata baris yang pertama itu bisa dinyatakan ya. Jadi kalau misalkan ini menghasilkan baris yang pertama, di mana K1-nya K2-nya 1, K3-nya 0, di sini 1 sudah. Ya, sehingga dia akan menghasilkan ini baris yang pertama. Sehingga dengan demikian karena terjadi ya satu baris merupakan kombinasi linear dari baris yang lainnya, maka keempat vektor ini adalah vektor yang bukan ya mereka tidak bebas linear. Ya, mereka tidak bebas linear berarti mereka bukan basis. Nah, karena mereka bukan basis maka G bukan merupakan matrik generator. Ya, jadi itu. Jadi G bukan matrik generator. Oke, kita coba yang sehingga dengan di sini ya jadi bahwa 1, 2 baris ya, jadi 1, 2, 3, 4 ini tidak bebas linear, jadi dia tidak bebas linear, ya. Sehingga dengan demikian G bukan ya, dia bukan matrik. Oke. Kita coba yang yang nomor 2 tadi ya, 1000, 0100 dan 0011. Oke, nah di sini G itu isinya adalah 1000, kemudian 0100, kemudian 0011. Nah, kita perhatikan di sini ketiga vektor baris ini adalah vektor baris yang bebas linear karena tidak ada satupun yang merupakan ini. Jadi kalau misalkan ini ditambah ini, ya paling 1 dengan 2, ya hasilnya ya 1100, tidak ada di sini. 1 dengan 3, 1011, ya nggak ada juga di sini. Kemudian 2 dengan 3, 01, 11, ya nggak ada juga di sini. Ya sehingga dengan demikian tidak ada satupun dari antara ketiga vektor baris ini yang merupakan kombinasi linear dari vektor selebihnya, sehingga dengan demikian ketiga vektor ini adalah vektor yang bebas linear. Oke, sehingga kalau ketiga vektor bebas linear ya, jadi karena ini baris pertama, kedua, ketiga ini ya, jadi ini merupakan himpunan yang isinya itu adalah vektor-vektor yang bebas linear, ya. Ini adalah vektor-vektor yang bebas linear, maka kemungkinan dia akan bisa menjadi sebuah basis, begitu ya. Sehingga dengan demikian dia adalah matriks generator, bisa menjadi matriks generator. Nah, kalau G bisa menjadi matriks generator, lalu pertanyaannya adalah berapa dimensinya? Ya, berapa dimensi dari kode C yang dibangun dari matriks generator ini? Ya, kita tinggal lihat saja. G ini ukurannya adalah 3 kali 4 ya. Jadi G ini ukurannya 3 kali 4 sehingga ini akan bisa membangun matriks kode C, kode linear C dengan parameternya adalah 4, 3. Ya, sehingga kita tahu di sini 3 tadi adalah dimensi ya. Sehingga matriks generator G itu adalah matriks generator yang dapat membangun sebuah kode dengan dimensinya adalah 3. Lalu berapa
panjang dari pesan yang bisa dikodekan, ya ini sudah. Karena 3 kali 4, ya, berarti 3-nya ini adalah panjang pesan. Oke, kemudian akan dipetakan kepada 4, yang merupakan panjang dari code word. Ya, ini panjang dari code word-nya. Begitu. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalkan, nah ini panjang pesan 3, oke, panjang pesannya 3, berarti ada berapa banyak? Ya, pesan biner yang panjangnya 3, berarti ada berapa? Ya, 3 tempat, kemudian masing-masing tempat itu ada 2 kemungkinan, 0 atau 1, ya, berarti 2 pangkat 2 kali 2 kali 2, berarti 2 pangkat 3, berarti ada 8. Ya, sehingga nanti akan ada M-nya itu menjadi 8, ya. Jadi kita lihat di sini, kita sudah lihat Q-nya sama dengan 2, kemudian K-nya atau dimensinya adalah 3, maka kita akan bisa dapatkan M-nya, banyaknya code word itu adalah 2 pangkat 3, ya, 8. Sehingga ada 8. Ya, kita lihat di sini tadi G-nya itu adalah 1000, 0100, kemudian 0011, ya. Nah, pesan yang panjangnya 3, ya, ada 8. Ya, jadi pesan yang panjang 3 ada 8. Jadi 000, kemudian 100, kemudian 010, ya, kemudian 001, ya, kemudian 110, lalu 101, lalu 011, lalu 111. Nah, semuanya dikalikan dengan G. Nah, dipetakan, ya, dengan dikalikan dengan G, ya, jadi hasilnya berapa. Tadi yang ditanyakan adalah bagaimana kalau pesan isinya satu semua. Oke, berarti kalau pesan yang isinya satu semua, ini dipetakan kemana? 1, 1, 1. Matrik itu kita kalikan dengan matrik 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 1, 1. Ya, ini, ya, sehingga dengan perkalian matriks biasa kita akan mendapatkan ini 1 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 0. Ya, berarti di sini 1. Oke, kemudian di sini 1 kali 0, 1 kali 1, kemudian 1 kali 0. Ya, berarti di sini juga 1. Kemudian yang ketiga 1 kali 0, 1 kali 0, 0, kemudian 1 kali 1, 1. Ya. Di sini 1. 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 1. Sehingga di sini 1. Oke, ya. Sehingga dengan demikian pesan yang panjangnya 3, ya, yang semuanya adalah 1, akan dipetakan kepada code word yang panjangnya 4, yang ini semua entry-nya adalah 1. Begitu, ya. Untuk yang lainnya, yang ketiga, silakan ini bisa dicoba. Ini untuk yang ketiga. Ya, ini jadi nanti bisa dilihat apakah ini merupakan sebuah matrik generator atau bukan. Jadi kita bisa cek. Ya, kita bisa cek. Begitu, ya. Jadi apakah ada di antara mereka yang merupakan kombinasi linear, ya, jadi kombinasi linear. Loh, ini apakah kita harus memperhatikan apakah bagaimana kalau misalkan ukuran dari matrik G-nya itu besar, ya, karena kode yang dibangun juga kode yang ukurannya besar juga. Ya, tentunya kalau misalkan G-nya nanti sampai ukurannya misalkan berapa ya, ukurannya misalkan sampai 20 kali 30, ya. Jadi memetakan pesan yang panjangnya 20 kepada code yang panjangnya 30, misalkan. Seperti itu, ya jelas kita tidak bisa meneliti satu persatu, ya, mana yang merupakan kombinasi linear dari yang selebihnya. Yaitu nanti memang harus dibuatkan programmingnya, gitu ya. Jadi dengan programming kita bisa melihat. Jadi artinya sebenarnya kita dari semua kode ini, dari semua code word ini, dari semua baris ini kita buat kombinasi linear yang menghasilkan vektor 0. Ini, ya, jadi intinya
sebenarnya tidak kita ngecek misalkan satu persatu mana yang merupakan kombinasi linear dari yang selebihnya, apakah ada atau tidak. Jadi harus mengecek semuanya, tidak demikian. Jadi sebenarnya kalau untuk mengecek apakah itu kombinasi linear atau bukan, ya. Jadi misalkan ya di sini tadi ya, sudah gini aja. Sebenarnya kita ini, nah kita buatkan kombinasi linear K1 dikalikan 1000, kemudian ditambah dengan K2 dikalikan 0100 ditambah dengan K3 dikalikan 0011 gitu. Nah, ini kemudian ini menghasilkan vektor 0 ya, 0 0 0 0. Begitu. Nah, sekarang dari ini kan akhirnya menjadi sebuah sistem persamaan linear yang homogen. Jadi akan sistem persamaan linear yang homogen. Nah, kemudian dari sistem persamaan linear yang homogen kita tahu, jadi di waktu matematika dasar kita juga sudah belajar mengenai operasi baris elementer, ya bisa kita gunakan itu. Sehingga nanti kalau misalkan 20 kali 30, berarti nanti ini panjangnya quadratnya ini masing-masing 30. Ya, bisa kemudian kombinasi linear koefisiennya K1 sampai dengan K20 gitu ya. Nah, SPL homogen. Sudah, kita selesaikan apa, kita buatkan programnya saja. Jadi buatkan programnya dengan secara umum dengan untuk penyelesaian sistem persamaan linear yang homogen, misalkan yang B-nya itu 0 semua. Ya, B-nya 0 semua. Nah, kemudian di mana operasi baris pertama, kedua, ketiga masing-masing kita buat sebagai modul-modulnya, ya, atau fungsi-fungsinya, ya, kemudian kita tinggal ambil, ya, tetap ya dengan 1 utama 0 di bawahnya, 1 utama 0 kan di bawahnya, dan seterusnya seperti itu. Ya, maka pada saat dia menjadi matriks matriks eselon, ya, jadi dia matriks eselon, maka akan terlihat apakah sistemnya itu akan punya solusi atau tidak. Ya, kalau SPL homogen pasti punya solusi, tapi permasalahannya solusinya tunggal atau banyak. Ya, ini sehingga kalau SPL ini punya solusi tunggal, ya, jadi kalau dia punya solusi tunggal, ya, itu aja, sehingga tinggal ya, kalau dia punya solusi tunggal, maka ini vektor-vektornya itu akan bebas linear, ya, katakan bebas linear. Tapi kalau dia punya solusi yang banyak, dia tak bebas linear. Itu aja ya ini. Sehingga kita mesti bikinkan komputasinya di programming untuk itu. Jadi untuk menguji apakah ini. Jadi sehingga dengan demikian tidak satu persatu ya. Jadi misalkan kalau matriks generator ini kita inputkan ya. Jadi matriks generator ini kita inputkan, maka kalau kita bikinkan programnya, maka sistem itu akan menguji ya. Jadi mengujinya ini dengan itu. Jadi vektor-vektor baris yang ada pada matriks itu kemudian kita gunakan untuk membuat sebuah sistem persamaan linear homogen. Kemudian sistem akan menyelesaikan ya, mereduksi SPL tadi yang matriks yang diperbesarnya menjadi matriks eselon ya. Dalam bentuk eselon akan kelihatan berapa rank matriksnya. Jadi kalau misalkan rank dari matriks A-nya itu kurang dari banyaknya variabel ya. Jadi misalkan variabelnya sampai 20 gitu ya. Ya, tetapi rank banyaknya baris dari matriks eselonnya kurang dari 20, sudah jelas itu tidak bebas linear. Tetapi kalau banyaknya barisnya 20, kemudian rank matriks atau banyaknya baris tak 0 dalam bentuk eselonnya itu juga 20 sama ya, maka ini ya, akan punya penyelesaian tunggal yang berarti mereka akan bebas linear. Gitu aja. Sehingga nanti indikatornya itu. Jadi kalau misalkan kalau di dalam programmingnya, kalau misalkan banyak baris tak nolnya atau kita sebut sebagai rank dari matriks A itu sama dengan n, misalkan sama dengan 20 ya.
panjang dari pesan, ya maka dia akan bebas linear. Jadi ketahui kalau rank dari matriks A-nya kurang dari n, maka dia tak bebas linear. Itu sehingga dengan demikian secara cepat program akan bisa mengidentifikasi apakah yang diinputkan itu adalah sebuah matriks generator atau bukan. Jadi kalau bukan matriks generator, ya karena ini ya setelah dikomutasi ternyata bebas linear, maka ya, dia bukan matriks generator. Kalau bebas linear, maka dia akan merupakan matriks generator. Oke, itu kemudian silakan untuk yang lainnya juga bisa dikomutasikan sendiri. Nah ini, ya, jadi adalah sekuang, kemudian, oke. Nah, berikutnya ini, ya, kalau tadi kita bisa ngambil ya, jadi matriks generator misalkan 110, 011 ya, kita. Lalu apa? Ini bisa digunakan untuk membangun kode C ya, 110, 011, 101, 000 begitu ya. Ini seperti ini dengan cara yang tadi dengan cara yang sama. Gitu. Nah, tadi ini kita punya matriks generator nih 110, 110. Ini kalau misalkan dua entry pertama dari setiap vektor yang kita tukarkan ya, satu dikali satu dengan satu ditukar, 0 dengan satu ditukar, ya 1 0, maka kita akan melihat kita mendapatkan sebuah sebuah matriks generator yang baru G aksen, di mana matriks generator baru itu dinyatakan sebagai bentuk sistematik atau standar ya. Jadi dengan kelihatan ini bagian kanan dari matriks itu akan ini. Bagian kanan dari matriks itu adalah ini matriks matriks identitas ya 1001. Ya kalau misalkan ukurannya 3 ya berarti di sini 100 010 001. Jadi ini sehingga kalau bagian kanannya itu membentuk matriks identitas ya ini 1001, maka matriks generator itu adalah matriks generator dalam bentuk sistematik atau standar. Gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk nanti pekan depan itu kita akan bahas mengenai matriks ini parity check ya, matriks parity check. Jadi sehingga kalau misalkan matriks generatornya itu sudah dalam bentuk standar ini seperti ini, maka kita akan bisa bangun matriks ya, kita bisa gunakan untuk membangun matriks parity check. Nah, parity check itu kenapa? Nah ini parity check itu digunakan untuk mengidentifikasi apakah sebuah code word yang kita terima itu adalah sebuah code word yang valid atau tidak. Gitu ya. Jadi kode yang valid atau tidak. Nah, kalau biasanya kan kita melihat apakah ini kodenya code word-nya valid tidak ya, kita bandingkan dengan ini dictionary-nya ya. Jadi kalau misalkan di situ ada 8 code word valid ya, misalkan lalu kode yang kita terima tadi valid enggak? Nah, kita tinggal bandingkan, ada enggak di dalam dictionary. Kalau enggak ada di dictionary, maka dia tidak valid. Berarti ada error gitu. Atau kalau misalkan nih panjangnya 4 misal banyaknya 4. Ya kita tinggal lihat apakah di situ ada kode enggak. Tapi kalau misalkan banyaknya code word itu sampai ratusan, yang kita nggak mungkin bisa hanya satu persatu kita cek begitu lalu ini valid atau tidak ya, maka ya kita memerlukan adanya cara tertentu untuk memastikan apakah ini dengan perkalian matriks juga, yaitu matriks parity check. Dengan perkalian matriks parity check kita akan bisa melihat apakah sebuah code word itu adalah code word yang valid atau tidak. Tidak perlu kita mengecek keseluruhan yang ada dalam dictionary. Oke, saya kira itu untuk topik mengenai matriks generator. Kita lanjutkan pada pekan depan dengan topik mengenai matriks parity check yang digunakan untuk mengecek apakah sebuah code word itu merupakan sebuah code word yang valid atau tidak. Baik, untuk selanjutnya saya akan stop di sini lalu kita akhiri dengan kuis ya. Kuis. Soal kuis ini nanti akan saya upload di MMP ya, pada topik yang hari ini, yakni kode linear, matriks generator. Jadi ini silakan dikerjakan ya, ada 4 pertanyaan, ada 4 soal ya. Nah,
yang ini ya parity check yang 2 dimensi. Oke, kemudian sebutkan saja kemudian dari kode linear. Yang ketiga kode Hamming 71632 ini sudah kita tayangkan pada slide tentang kode linear. Sehingga nanti silakan cek di slide di kode linear. Ya, maka akan ada 16 ya, ada 16 code word di 71632 kode Hamming. Nah, silakan di situ sama dengan yang tadi tentukan basis dan dimensinya, lalu buatlah matrik generatornya. Ya, kemudian yang ini tadi yang 35 ini apakah ini merupakan matrik generator atau bukan? Kalau iya, maka konstruksikan. Jadi ini soalnya ada 4 soal. Silakan nanti ini nanti kita tayangkan di MMP. Silakan nanti dilihat di MMP untuk di Dropbox ya, di Dropbox-nya, Dropbox yang kuis yang pertama. Nah, kita beri kesempatan untuk Anda mengerjakannya, kemudian di-upload, ya, jadi ditulis tangan rapi, kemudian di-scan, lalu dinyatakan dikumpul di-save dalam sebuah file PDF, ya, dalam sebuah file PDF, lalu di-upload di Dropbox itu, ya. Kita tunggu sampai maksimal paling lambat besok pagi jam 9. Ya, jadi maksimal besok pagi jam 9 Dropbox akan ditutup. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan mengenai kuis? Oke, saya kira sudah mudah itu kuisnya, jadi materinya ya sudah kita bahas semua untuk kuisnya tadi. Silakan dikerjakan dan kita tunggu sampai besok pagi jam 9 ya, sampai besok pagi jam 9. Kalau kuliah tiap pagi itu biasanya kita tunggu sampai nanti malam ya. Kalau ya kuliahnya sore atau ya menjelang malam ini ya kita tunggu sampai besok pagi jam 9. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian, sudah maghrib. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih.